Shalom, selamat pagi sahabat Lectio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sikap yang kedua yang sangat mendasar untuk menuju sebuah kedewasaan rohani dalam hidup orang percaya adalah kerendahan hati. 1 Petrus pasal yang ke-5b hingga ke-6 berkata, "Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya." Sikap penundukan diri pada dasarnya adalah anak kembar, beda sel telur dengan sikap kerendahan hati. Karena penundukan diri itu melawan atau menaklukkan kesombongan mempromosikan diri sendiri. Ingin menonjol melampaui otoritasnya. Sedangkan sikap kerendahan hati menaklukkan sikap mencintai diri sendiri. Narsistik. Jadi hakikat sebuah hidup kerohanian itu adalah kerendahan hati. Yang menarik dari instruksi Rasul Petrus ini kepada pendengarnya, ke seluruh pendengarnya, termasuk kita sekarang yang membacanya, adalah bagaimana kita mengenakan kerendahan hati. Di dalam terjemahan LAI hanya ditulis rendahkanlah dirimu satu dengan yang lainnya. Tetapi dalam terjemahan aslinya dipakai kata perintah untuk mengenakan kerendahan hati satu sama lain. Kata yang dipakai untuk kenakan adalah ekombomai. Ekombomai itu arti harafiahnya adalah mengikatkan sesuatu kepada tubuh kita ini dengan pita atau simpul. Kita sekarang lebih mengenal dengan sebuah istilah memakai celemek atau apron. Kita akan belajar tentang celemek kerendahan hati. Nah, ternyata Tuhan memiliki pakaian yang harus dikenakan oleh semua orang percaya. Tidak peduli apakah dia muda, dia tua, dia miskin, dia kaya, dia berpendidikan atau tidak, dia baru sebagai orang percaya atau dia sudah lama sebagai pemimpin. Kita semua diwajibkan mengenakan celemek atau apron kerendahan hati. Nah, kalau kita melihat orang yang memakai celemek, ya, ibu-ibu yang masak atau mungkin chef yang masak di dapur atau di sebuah restoran yang bahkan terkenal sekalipun, ketika mereka akan melayani tamu, mereka tetap memakai celemek mereka. Dan juga sama seperti para pengrajin, ya, pengrajin mungkin sepatu atau apa, mereka memakai celemek yang terbuat dari kulit biasanya. Dan mereka yang mengenakan ini biasa sudah mengenakan celemek ini. Mereka sedang mengkomunikasikan, saya siap untuk melayani, saya siap untuk kotor-kotoran, saya siap untuk bekerja. Jadi apron ini bekerja untuk melindungi diri, tetapi juga mencerminkan, mengkomunikasikan sikap untuk melayani. Dan kemudian dikatakan, marilah kita kenakan kerendahan hati, yang dipakai kata tapeianoprosune. Tapeianoprosune itu artinya rendah hati, sikap yang sadar bahwa saya ini tidak terlalu baik untuk melayani. Saya ini tidak terlalu besar untuk membungkuk. Artinya kita mengambil keputusan untuk merendahkan hati kita terhadap orang lain. Nah, pada masa abad pertama, dalam budaya non-Kristen pada waktu itu, sikap kerendahan hati ini sangat asing, tidak populer. Karena konsepnya itu pada masa itu, termasuk agama-agama pagan, kerendahan hati bukanlah sebuah nilai mulia. Nah, sebenarnya sama dengan zaman sekarang kita ini. Orang-orang yang rendah hati itu diolok-olok, dianggap remeh, tidak merasa perkasa, akan diinjak-injak, dan dianggap lemah, pengecut. Itu yang dianggap oleh dunia tentang kerendahan hati.
Satu-satunya kerendahan hati yang ditolerir pada masyarakat pada waktu itu adalah Anda terpaksa merendahkan diri Anda karena Anda seorang budak. Mungkin karena orang tersebut tertangkap, kriminal, atau dia berhutang dan dia tidak bisa bayar. Akhirnya dia mesti menjual dirinya sebagai budak. Atau dia dijajah, atau sebuah bangsa yang ditangkap, ditaklukkan, mereka dijadikan budak. Itu yang biasanya terjadi kalau orang itu akan menjadi rendah hati. Terpaksa, bukan secara sukarela. Ini sebuah paradigma yang anti-mainstream pemikiran daripada firman Allah dan kekristenan pada waktu itu. Orang-orang percaya diperintahkan mengenakan celemek kerendahan hati, mengenakan pakaian seperti selayaknya seorang budak, dan secara sukarela bukan terpaksa merendahkan diri mereka untuk melayani. Tetapi Rasul Petrus menegaskan ini sekali karena dia melihat sendiri Yesus Kristus memberi teladan di dalam makan malam terakhir dalam Yohanes pasal yang ke-13, di mana tiba-tiba Yesus mengikat bajunya dan kemudian mengambil posisi seperti jubah seorang budak, lalu mulai mencuci kaki, membasuh kaki para murid-muridnya. Dan inilah sikap seorang pembasuh kaki, seorang budak, seorang pelayan yang Yesus mau tunjukkan dan perlihatkan sebagai gaya hidup seorang dewasa di dalam Tuhan. Kita diperintahkan untuk merendahkan diri, dikatakan satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Nah, bagaimana caranya kita melakukannya? Rasul Paulus memberikan practical ways, cara praktis bagaimana kita melakukan kerendahan hati, mempraktekkan kerendahan hati dalam tubuh Kristus. Di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ketiga dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Apa kata kunci di dalam ayat ini? Menganggap orang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Jadi sikap melayani dan kerendahan hati kita demonstrasikan kepada orang-orang di sekitar kita, baik itu tubuh Kristus, keluarga, ataupun bahkan di pekerjaan, di sekolah kita, dengan cara mendahulukan kepentingan orang lain. Bila Anda adalah seorang pelayan publik, maka kita harus mengutamakan pelayanan kepada publik atau kepada masyarakat yang memerlukan jasa Anda. Saat Anda mengutamakan kepentingan orang lain dan tidak mengutamakan kepentingan dirimu sendiri, kamu sedang hidup seperti Kristus. Jadi saat Anda melakukan ini, Anda akan mengalami sebuah kemenangan rohani dan mendapatkan hal-hal yang baik dalam hidup Anda. Inilah berkat mengikut Yesus di dalam kerendahan hati. Kita akan mendapat berkat, tapi juga menjadi penyalur berkat sewaktu kita mulai mendahulukan orang lain di dalam hidup kita. Prinsipnya di sini, jangan sombong, jangan egois. Dengan rendah hati, lihatlah orang lain itu lebih penting daripada kita. Belajar untuk membungkuk, menghormati orang lain, dan siap untuk melayani mereka. Mari kita berlomba-lomba untuk mengutamakan kepentingan orang lain, bukan menyelamatkan dulu diri kita, kepentingan kita. Mari kita belajar untuk mengutamakan kepentingan orang lain. Rasul Petrus kemudian mengutip ungkapan Perjanjian Lama tentang kerendahan hati dan kesombongan yang ada dalam Amsal 3 ayat 34 dan juga kemudian dikutip oleh Yakobus di dalam suratnya di Yakobus 4 ayat 6. Di dalam surat Petrus dikatakan Allah menentang orang yang congkak tetapi memberi anugerah kepada yang rendah hati. Jadi kata mengasihani sebenarnya lebih tepat diterjemahkan sebagai anugerah. Bila kita mengenakan celemek kerendahan hati, sekalipun hal itu sangat sulit bagi kedagingan kita ini. Karena nggak gampang untuk kita mau mengutamakan orang lain. Lebih senang dan lebih mudah cari selamat sendiri dulu. Waktu kita sulit untuk melakukannya,
maka Allah berjanji memberikan, mencurahkan anugerahnya kepada kita, yaitu kekuatan ilahi untuk melakukan kehendak Allah. Ketika kita mau mengenakan celemek kerendahan hati, Tuhan siap memberikan kita kekuatannya. Tetapi sebaliknya, bila kita menolak, maka Allah sendiri akan menjadi lawan kita. Dia akan menentang kita. Dia tidak akan mengizinkan kita mendekat kepadanya. Kerendahan hati membuka jalan mendekat kepada Allah. Jalan menuju takhta sucinya Allah adalah kerendahan hati. Ketika kita merendahkan hati di bawah tangan Tuhan yang kuat di dalam ayat yang ke-6. Ini sebuah ungkapan yang berasal dari perjanjian lama, yang memperlihatkan tentang perlindungan, kendali, pemeliharaan, kedaulatan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan berkuasa. Ketika dia mengatakan tangan Tuhan yang kuat, artinya Tuhan berkuasa. Jadi bila kita mengenakan kerendahan hati, kita sedang mengizinkan Allah memegang kendali atas seluruh peristiwa kehidupan kita. Dan kita mengizinkan kuasa Allah itu bekerja di dalam pengalaman-pengalaman hidup yang kita sedang jalani, untuk menggenapi rencananya yang penuh dengan kasih dalam hidup kita. Wah, luar biasa sekali janji Tuhan ini. Tetapi juga istilah tangan Tuhan yang kuat bisa bermakna, yaitu kita sedang menerima pembebasan dari Tuhan terhadap keadaan sulit, atau mungkin tuh cengkeraman musuh, cengkeraman si jahat. Dan kita mendapatkan pembebasan dari Allah atas keadaan yang tidak nyaman ini. Atau mungkin itu adalah sebuah ujian Allah. Itu mungkin sebuah pendisiplinan ilahi untuk proses pengudusan kita. Dan dia berjanji, ketika kita sabar, dia akan meninggikan kita. Dia akan mengangkat tangannya dan meninggikan kita. Pesan Tuhan di sini adalah, jangan terburu-buru dan tidak menjadi sabar. Izinkan waktu Tuhan membebaskan Anda sekalian dari keadaan yang Anda hadapi saat ini, sekalipun itu mungkin tidak nyaman, sehingga kemuliaan hanya kembali kepada Allah saja. Ketidaksabaran kita terhadap waktu dan cara kerja proses Allah merupakan salah satu bukti kesombongan kita. Dan salah satu alasan kesengsaraan Tuhan izinkan dalam hidup kita, agar kita belajar makna kesabaran itu sendiri. Kiranya kita semua hari ini siap untuk mengenakan celemek kerendahan hati dan mengutamakan kepentingan orang lain daripada diri kita sendiri. Dan lihat, Tuhan akan melakukan karya yang ajaib melalui hidup saudara kepada banyak orang. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkanku untuk mengenakan celemek kerendahan hati. Bersedia melayani, mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentinganku sendiri. Sekalipun keadaanku sulit dan menekan, aku mau mempercayakan diriku pada waktu pembebasan-Mu. Dan aku belajar memupuk kesabaran dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.